Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Namun, saat berikutnya, senyumnya lenyap. Aliran kekuatan spiritual yang lebih murni melonjak dari telapak tangan Jiang Fan, membanjiri jari-jarinya. Ketika jari-jari Jiang Fan mengepal bagaikan besi, mereka mencengkeram tinjunya dengan erat. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Pada saat yang sama, Jiang Fan akhirnya menatap matanya, tatapannya dingin dan terpisah. Seolah berkata, "Kamu terkejut?" "Ya." Bab 62, membersihkan rumah. Zhu Jianshan mencoba menarik tinjunya. Namun betapa terkejutnya dia, ternyata tinjunya, yang merupakan milik seorang seniman bela diri tingkat yayasan, berhasil digenggam dengan mudah oleh Jiang Fan. Apa yang terjadi denganmu?" Dia mulai panik, baru sekarang teringat bahwa dia mempunyai tinju lain yang siap diayunkan ke Jiang Fan. Namun, sudah terlambat. Jiang Fan mengerahkan tenaga dengan lengannya, menyebabkan Zhu Jianshan terlonjak ke depan. Kemudian dia melancarkan serangan lutut yang kuat ke perut Zhu Jianshan. Blur! Dalam sekejap, Zhu Jianshan meringkuk seperti udang, muntah-muntah tak terkendali karena kesakitan. Dia sangat marah. Sebagai murid Sekte King Yun, bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh seseorang yang pernah dianggap sampah? Cukup. Dia meraung, melepaskan gelombang kekuatan spiritual pendirian yayasan, jari pemecah bintang. Dia bahkan menggunakan teknik kultivasinya. Dan itu adalah teknik tingkat menengah tingkat kuning. Jiang Fan tetap tenang dan kalem, bahkan dengan santai menulis catatan, kemarahan yang tidak kompeten. Setelah berbicara, dia dengan santai menggunakan teknik gerakannya dan, dengan kecepatan yang tak terduga, mendekati Zhu Jianshan. Dia menamparkan wajah Zhu Jianshan. Zhu Jianshan tidak percaya bahwa bahkan setelah menggunakan teknik gerakannya pada kondisi puncaknya, dia masih ditampar. Rasa sakit yang menyengat itu memicu kemarahannya. Dengan amarah yang mendidih, dia berteriak, "Aku akan membunuhmu." Memukul. Dia kembali mendapat tamparan keras. Dengan marah, Zhu Jianshan berteriak, kamu harus mati hari ini." Memukul. Itu tamparan lainnya. Tidak peduli bagaimana Zhu Jianshan menggunakan kekuatannya dengan bangga. Hasilnya selalu berupa tamparan lain, yang disampaikan dengan santai. "Ah! Jiang Fan!" Memukul. "Aku akan melawanmu sampai mati." Memukul. "Aku akan membunuhmu seluruhnya." Memukul. "Saya akan." Memukul. Seluruh keluarga Su tercengang. Mereka menatap kaget pada pemandangan aneh yang terbentang di hadapan mereka. Semua pengikut di sekitar juga membeku, seolah-olah mereka telah melihat hantu, tidak berani lagi menangkap anggota keluarga Su. Dalam pantulan mata mereka, Zhu Jianshan yang dulunya sombong, seorang murid Sekte King Yun dengan kultivasi pendirian yayasan, ditampar di luar aula utama, selangkah demi selangkah, oleh Jiang Fan. Tidak peduli seberapa keras Zhu Jianshan melawan, dia terus-menerus ditampar sebagai balasannya. Pada akhirnya, pipinya berdarah, hidungnya berdarah deras, seluruh wajahnya tidak dapat dikenali. Zhu Jianshan akhirnya menyadari bahwa dia bukan tandingan Jiang Fan. Dia menggertakkan giginya dan lari dengan tatapan kebencian di matanya. Sebelum meninggalkan gerbang utama, dia menatap tajam ke arah Jiang Fan, "Baiklah. Jiang Fan, tunggu aku. Salah satu dari kita harus mati. Tunggu saja amukan dahsyat keluarga Zhu." Mata Jiang Fan berkilat dingin. Dengan langkah cepat, dia melompat untuk mengejar. Meninggalkan keluarga Su. Dia menggunakan teknik gerakan penuhnya tanpa ragu-ragu, dan segera, dia memojokkan Zhu Jianshan yang mengancam di jalan terpencil. Zhu Jianshan bergumam tanpa henti, "Aku akan membunuh orang itu, aku akan membunuhnya." Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tapi kemudian, sebuah suara jelas datang dari belakang. "Kau tidak akan mendapat kesempatan." Jiang Fan menyusul, berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Zhu Jianshan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Jiang Fan. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia berseru kaget, "Kamu tidak bisu." Dengan wajah dingin, Jiang Fan menghunus pedang kayunya, mengarahkannya ke arahnya dari jauh. "Karena salah satu dari kita harus mati, maka kau saja yang mati." Melihat pedang kayu itu, wajah Zhu Jianshan berubah drastis. Bukankah itu pedang pengawal bayangan No. 1. Kenapa ada di sini? Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benaknya. Dia menggigil dan tergagap, kau adalah pengawal bayangan No. 1. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Yang satu merupakan bekas sampah yang sudah dikenal luas.
Yang satunya lagi adalah seorang pendekar hebat dari Lonely Boat City, yang mampu mengalahkan seorang seniman bela diri tingkat kedua pendirian fondasi sebagai seorang jenius tingkat ke-9 kultivasi Qi. Keduanya adalah dunia yang berbeda. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Jiang Fan berkata dengan dingin, "Selamat, kamu sudah menebaknya." Dia perlahan-lahan mengeluarkan masker dan memakainya. Angka 1, yang melambangkan tak terkalahkan membuat Zhu Jianshan terkesiap. Sambil gemetar ketakutan, dia berkata, kau benar-benar pengawal bayangan No. 1. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak dapat menerimanya. Bagaimana mungkin orang yang dulu dipandang rendah olehnya menjadi pengawal bayangan No. 1 yang tidak akan pernah bisa dilampauinya. Suara Jiang Fan terdengar semakin dingin, sejak pertama kali kau menatap Su Yuran dengan niat jahat, kau ditakdirkan untuk mati. Tapi kamu tidak tahu batasan apapun, terus-menerus menantang batas kemampuanku. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Dengan itu, dia melesat dan melompat ke depan, tanpa ragu memulai ilmu pedangnya. Jiwa Zhu Jianshan nyaris lari ketakutan. Setelah menyaksikan sendiri keterampilan mengerikan pengawal bayangan No. 1, dia tahu betapa tangguhnya lawannya, dan lari ketakutan. Namun, itu tidak ada gunanya. Punggungnya terekspos dan penuh kekurangan. Dan kali ini, dia tidak seberuntung itu karena tidak menemukan seseorang yang bisa menggantikannya. Pedang Jiang Fan jatuh. Namun, pada saat itu, seekor burung menukik turun dari langit. Berdiri di atasnya adalah seorang wanita berpakaian ungu, dengan sosok yang tinggi dan anggun, sangat cantik. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan sentuh tanganmu." Melihatnya, Zhu Jianshan sangat gembira, bagaikan orang yang tenggelam dan meraih tali penyelamat. "Kakak senior Liu, selamatkan aku," orang ini memberontak. Pupil mata Jiang Fan sedikit mengecil. Orang ini adalah Liu Qingxian dari Istana Tuan Kota. Dia bahkan meninggalkan proyeksi di jalur kebangkitan naga. Dia juga dari Sekte Qingyun. Mungkinkah dia ingin melindungi Zhu Jianshan? Dengan pikiran ini, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat serangannya. Tanpa diduga, Liu Qingxian berteriak, "Beraninya kau? Berhenti sekarang!" Niat membunuh di dada Jiang Fan semakin dalam, tanpa sedikit pun keraguan, dia dengan tegas mengeksekusi 7 bintang ke utara. Hawa dingin menusuk dada Zhu Jianshan dari atas ke bawah, menusuk jantungnya. Zhu Jianshan terhuyung maju beberapa langkah karena inersia. Karena jantungnya hancur, tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan dan dia terjatuh ke tanah. Sambil terengah-engah, seperti ikan yang keluar dari air, dia berteriak putus asa, "Kakak senior Liu, cepat, selamatkan aku." Liu Qingxian merupakan keturunan burung. Dia segera memeriksanya. Menyadari pedang itu telah tepat menembus jantungnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat diselamatkan lagi. Matanya berubah dingin saat dia menatap Jiang Fan. "Berani sekali kau membunuh seorang murid Sekte Qingyun." Liu Qingxian memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Zhu Jianshan pantas mati. Namun dia seharusnya mati berdasarkan peraturan Sekte Qingyun. Daripada dibantai begitu saja oleh orang luar. Sifat kedua situasi itu sepenuhnya berbeda. Jiang Fan tetap tidak takut, dan berkata dengan dingin. "Dia pantas mati. Saya hanya membersihkan rumah untuk Sekte Qingyun." Mata Liu Qingxian menyipit dingin, "Kami tidak butuh campur tanganmu. Aku sendiri yang akan menghadapinya. Kau hanya mengandalkan usiamu yang sudah tua dan telah belajar lebih banyak selama puluhan tahun, berani membunuh seorang murid Sekte Qingyun. Mengingat jasamu dalam membunuh Sub-Altar Master, aku akan mengabaikannya kali ini. Jika terulang lagi, kau akan dieksekusi tanpa ampun." Lebih tua, siapakah yang sedang dia bicarakan? "Aku." Jiang Fan memutar matanya dan membalas, "Kau yang tua. Wanita tua." Liu Qingxian terkejut, "Kamu cukup lucu. Kamu berusia 30-an atau 40-an, dan kamu memanggilku, seseorang yang berusia 20-an, seorang wanita tua. Betapa tidak masuk akalnya." Pada saat ini, Su Yining berlari mendekat, terengah-engah, "Kakak senior Liu, kakak senior Liu, Zhu Jianshan. Kakak senior, apakah kamu sendiri yang mengeksekusinya?" Ternyata Liu Qingxian dipanggil oleh Su Yining. Setelah dia menjelaskan situasi keluarga Su, Liu Qingxian sangat marah dan dengan tegas datang untuk menangani Zhu Jianshan yang mengidap kanker. "Itu dia." Liu Qingxian memberi isyarat dengan mulutnya. Su Yining mendongak dan terkejut, penjaga bayangan No. 1. Dia bergegas mendekat, matanya berbinar, memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat, "Ini aku, pengawal bayangan No. 2, aku Su Yining." "Tuan, siapa nama Anda? Bisakah Anda memberi tahu saya nama asli Anda?" Liu Qingxian menunjukkan ekspresi terkejut, "Anda memanggilnya Tuan.
Su Yining bingung dengan pertanyaan itu, bukankah kita seumuran? Apakah salah memanggilnya Tuan? Apa? Usia yang sama? Liu Qingxian menatap Jiang Fan dengan kaget, bukankah dia seorang pria berusia 30-an atau 40-an? Bab 63, Kaulah keajaiban yang aku cari. Pembuluh darah di dahi Jiang Fan menonjol. Anak laki-laki berusia 18 tahun mana yang tahan dipanggil paman? Kaulah yang menjadi paman, dasar wanita tua. Su Yining menyadari bahwa Liu Qingxian telah salah paham. Dia menjelaskan, kakak senior Liu, tim pengawal bayangan kita terdiri dari para pemuda jenius dari kota Lonelibot. Yang tertua di antara kami tidak lebih dari 18 tahun. Mendesis. Liu Qingxian menghirup udara dingin dan menatap Jiang Fan dengan tak percaya. Berusia 18 tahun, pada lapisan ke-9 kultivasi Qi, dan dia membunuh seorang pendirian pondasi lapisan kedua sendirian. Dia bahkan tidak bisa mendekati itu ketika dia seusianya. Dia dan Chen Zhengdao secara tidak sadar berpikir bahwa pengawal bayangan No. 1 begitu tangguh karena bertahun-tahun berkultivasi dan memiliki pengalaman luas. Namun sebenarnya dia baru berusia 18 tahun. Tunggu. Liu Qingxian tiba-tiba menggigil, matanya menyala, belum lama ini, apakah kamu yang mengalahkan proyeksiku, Chen Zhengdao, dan Yun Tianzu di jalur kebangkitan naga? Jiang Fan berkata dengan tenang, memangnya kenapa kalau begitu? Jantung Liu Qingxian berdebar kencang. Itu dia. Itu benar-benar dia. Keajaiban dari Dragon Rising Path. Dia sangat gembira, apa yang Anda cari sudah ada di depan Anda, tidak perlu usaha untuk menemukannya. Kau benar-benar membuatku mencarimu dengan susah payah. Melihatnya bergantian antara kaget dan tertawa, sambil menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Jiang Fan tidak dapat menahan perasaan gelisahnya. Dia melirik Zhu Jianshen untuk memastikan dia benar-benar mati. Lalu dengan tegas berjalan pergi. Tunggu. Jangan pergi. Liu Qingxian buru-buru mengejarnya. Pengejarannya hanya membuat Jiang Fan semakin cemas. Dia dengan tegas mengeksekusi Solitary Wild Goose Shadow hingga ke titik ekstremnya, melompat ke atas atap lalu melesat menembus jalan, menghilang tanpa jejak. Liu Qingxian mengejar sebentar namun tidak dapat mengejar. Dia tidak bisa menahan rasa heran, apa yang terjadi? Dengan kultivasiku, aku tidak bisa mengejarnya. Apakah dia menggunakan teknik gerakan? Teknik gerakan sangat sulit dipahami, dan tidak banyak orang di Sekte Awan Hijau yang berhasil. Mungkinkah pemahamannya luar biasa? Su Yining dengan penasaran menyusulnya dan bertanya dengan heran, kakak senior Liu, mengapa kamu mengejarnya? Liu Qingxian menjawab, wakil Master Pavilion Chen dan saya telah menunggunya muncul selama hampir setengah bulan. Potensinya dapat langsung mengangkatnya ke Pavilion Mekanisme Surgawi, dengan prestasi masa depan yang tidak kalah dengan ayah saya. Apa? Su Yining menutupi bibir merahnya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa pengawal bayangan No. 1 sangat berbakat. Tetapi mendengar Liu Qingxian mengatakannya, dia menyadari betapa luar biasanya dia. Putri dari Master Sekte Awan Hijau dan Wakil Master Pavilion Mekanisme Surgawi telah menunggunya muncul selama setengah bulan. Rasa kagum yang tak terkendali melonjak dalam dirinya. Aku harus menyelidiki secara menyeluruh siapa sebenarnya pengawal bayangan No. 1. Mata Liu Qingxian berbinar. Demi anak ajaib seperti dia bertekad untuk mendapatkannya. Su Yining juga sangat penasaran dengan identitas asli pengawal bayangan No. 1. Aku akan membantu kakak senior menyelidikinya juga. Segera setelahnya, di rumah Zhu, suara tangisan terdengar di mana-mana, dan Zhang Yuxiu menangis sejadi-jadinya. Senku, kau meninggal dengan tragis. Di sampingnya berjongkok seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Tuan Muda Zong, Anda harus mencari keadilan untuk Sen saya. Zhang Yuxiu memohon. Kamu adalah murid Sekte Awan Hijau, hanya kamu yang bisa mencari keadilan untuk kami. Beberapa saat yang lalu, para prajurit istana Tuan Kota membawa pulang jenazah Zhu Jianshen dan menyampaikan pesan Tuan Kota. Zhu Jianshen memang pantas mati, dan masalahnya telah terselesaikan. Tetapi Zhang Yuxiu tidak bisa membiarkannya begitu saja setelah putranya meninggal secara tidak jelas. Kebetulan saja murid sekte dalam Zong Qizen, yang selalu melindungi Zhu Jianshen, datang untuk mengambil mutiara roh api. Zong Qizen, teliti seperti biasa, memeriksa tubuh Zhu Jianshen dengan ekspresi serius. Ilmu pedang orang ini sangat maju, cepat dan tepat, membunuh dengan satu serangan. Tampaknya saudara muda Zhu telah memprovokasi lawan yang tangguh. Lalu dia menyadari sesuatu, di lengan baju Zhu Jianshen terdapat sebaris kata yang ditulis dengan darah. Meskipun bengkok, setelah diperiksa lebih dekat, itu dapat diidentifikasi. Jangan memprovokasi, Jiang Fan. Siapa Jiang Fan? Zong Qizen bertanya. Zhang Yuxiu segera menoleh, bingung, Jiang Fan.
Menantu keluarga Su, orang yang tidak berguna. Mengapa Shen meninggalkan pesan untuk tidak memprovokasi dia? Dia tidak percaya bahwa Jiang Fan telah membunuh putranya. Mata Zhong Qizen berkilat dingin, tidak masalah siapa dia. Karena adik juniorku menyebutkan namanya sebelum meninggal, dia pasti tidak ada hubungannya dengan kematian adik junior. Kebetulan, aku harus mengunjungi keluarga Su untuk mempersiapkan kedatangan tuanku. Saya akan menginterogasi Jiang Fan ini. Terkait pesan, jangan memprovokasi Jiang Fan, Zhong Qizen menepisnya sepenuhnya. Dia adalah murid sekte dalam dari sekte awan hijau. Zhu Jianshen hanyalah seorang murid sekte luar. Orang yang tidak mampu disinggung oleh Zhu Jianshen, Zhong Qizen bisa. Tidak menyadari bahwa dia telah menarik perhatian Zhong Qizen. Setelah berhadapan dengan ancaman besar keluarga Su, Jiang Fan kembali ke kamarnya dengan tenang, bersemangat untuk berlatih kitab suci pencarian naga. Begitu dia memulai metode mental ini, dia merasakan sifatnya yang luar biasa. Kecepatan penyerapan energi spiritual 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Energi spiritual dalam jangkauan keluarga Su melonjak ke arahnya, terus meningkatkan kekuatan spiritual di kolam roh. Akan tetapi, di alam pendirian yayasan, kemajuan dalam budidaya menjadi jauh lebih sulit. Bahkan dengan metode mental sekuat itu, kultivasi sehari penuh hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Pada tingkat ini, akan sulit menembus lapisan kedua pendirian pondasi dalam waktu 1 bulan. Tiba-tiba ia teringat pada jalan kebangkitan naga. Dikatakan bahwa berkinerja baik akan membuahkan hasil. Terakhir kali dia berhenti di level ke-11. Jika dia berhasil menantangnya lagi, apakah ada hadiahnya? Penuh dengan antisipasi. Dia sekali lagi tiba di Dragon Rising Path, mengenakan topeng Shadow Guard No. 1, dan memulai tantangan. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan ke-8, lapisan ke-9, lapisan ke-10. Saat dia mengalahkan Yun Tianzu di lapisan ke-10, dia terlihat santai. Terakhir kali, dibutuhkan ratusan pertukaran. Kali ini, dia berhasil melakukannya hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Dia dengan hikmat melangkah ke lapisan ke-11. Proyeksi itu adalah seorang pemuda tampan dengan sikap elegan, Nangong Liu Yun, lapisan pertama pendirian yayasan, mohon beri saya petunjuk. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran. Jiang Fan segera merasakan tekanan besar. Di alam pendirian fondasi, dia menggunakan ilmu pedang tingkat tinggi tingkat kuning, tetapi bahkan setelah puluhan gerakan, mereka tetap seimbang. Pengalaman bertempur lawan sangat matang, tidak kalah dengan pengalamannya sendiri. Gerakannya teratur dan tidak menunjukkan cacat. Teknik kultivasi yang dipraktikkannya jauh lebih unggul daripada Jiang Fan. Beberapa kali Jiang Fan hampir kalah. Untungnya, ia mengandalkan dukungan teknik pergerakannya untuk melanjutkan pertarungan. Akhirnya, setelah 200 kali pertukaran, dia menemukan kelemahan Nangong Liu Yun dan mengalahkannya dengan 1 serangan. Wah! Jiang Fan bercucuran keringat, benar-benar kelelahan. Apa yang terjadi? Proyeksi pada lapisan ke sebelah jauh lebih kuat. Dia merasa bahwa lawan ini bahkan lebih tangguh daripada sub-altar master di lapisan kedua pendirian pondasi. Namun, usaha itu membuahkan hasil. Saat proyeksi itu menghilang, pil obat berwarna putih salju muncul di tanah. Ini adalah pil pembentukan fondasi kelas rendah. Jiang Fan sangat gembira. Ini adalah sesuatu yang unik bagi sekte awan hijau, yang mampu meningkatkan kultivasi seniman bela diri di alam pendirian fondasi. Itu tidak tersedia di luar sama sekali. Dia langsung menelannya dan mulai berkultivasi di tempat. Saat pil itu memasuki perutnya, kekuatan obat yang kuat berubah menjadi energi spiritual padat, memasuki kolam roh. Kekuatan spiritual di dalam meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Ketika pengaruh pil itu hilang, tingkat kultivasinya telah meningkat sebanyak 10%. Jiang Fan tak dapat menahan rasa kagumnya, 1 pil pembentukan fondasi kelas rendah 10 kali lebih efektif daripada semalam berkultivasi keras. Jika itu adalah pil pembentukan pondasi kelas atas, 1 pil itu akan bernilai 100 hari kultivasi, kan? Dia melirik lapisan ke-12. Tanpa ragu, dia pergi. Lapisan ke-11 saja sudah sangat menantang, belum lagi lapisan ke-12. Saat turun ke bawah, dia berpikir sejenak dan bergumam, aku akan menyiapkan cairan kultivasi Qi dan metode mental untuk Su Yuran. Tepat saat dia pergi, Liu Qingxian dan Su Yining tiba di lokasi. Liu Qingxian, merasakan proyeksinya pecah, bergegas mendekat. Su Yining, melihat sosok pengawal bayangan No. 1 yang pergi, mengeluh sudah terlambat selangkah. Namun mata Liu Qingxian berbinar. Siapa Su Yuran? Bab 64 Harta Karun di bawah patung. Dia mendengarnya dengan sangat jelas. Penjaga bayangan No. 1 berkata dia ingin memberikan Su Yuran cairan kultivasi Qi dan metode mental.
Hubungan seperti apa yang membuat seseorang bersedia membantu Su Yuran? Jawabannya hampir jelas. Pertanyaannya adalah, untuk mencari tahu siapa Su Yuran. Su Yining tercengang, Su Yuran adalah saudara perempuanku. Liu Qingxian terkejut, adikmu. Lalu apakah dia punya pria muda di sisinya? Su Yining tampak bingung. Dia tidak tahu mengapa Liu Qingxian menanyakan hal ini, tetapi tetap menjawab dengan jujur. Adikku sangat menjaga dirinya, tidak ada pemuda di sisinya. Hanya tunangannya, Jiang Fan. Jiang Fan. Mata Liu Qingxian berbinar, kalau begitu, menurutmu apakah mungkin Jiang Fan adalah pengawal bayangan No? 1. Hah. Dia, penjaga bayangan No. 1. Su Yining menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menjawab dengan tegas, tidak mungkin. Jika dia adalah pengawal bayangan No. 1, aku akan menjadi master pavilion mekanisme surgawi. Kemudian, dia menceritakan semua pengalaman Jiang Fan dari sudut pandangnya. Setelah mendengarkan, Liu Qingxian tercengang, sangat biasa-biasa saja. Kalau begitu dia bukan pengawal bayangan No. 1. Namun, itu menjelaskan mengapa kultivasi adikmu Su Yuran meningkat pesat. Itu karena pengawal bayangan No. 1 diam-diam membantunya. Mendengar ini, Su Yining merasakan berbagai emosi. Kompleks karena penjaga bayangan No. 1 sangat menyayangi saudara perempuannya, membuatnya merasa sedikit iri. Juga rumit karena saudara perempuannya tidak setulus yang terlihat, memiliki hubungan yang dalam dengan pengawal bayangan No. 1 di belakang Jiang Fan. Dia tiba-tiba merasa sedikit kasihan terhadap Jiang Fan. Liu Qingxian merenung sejenak, lalu berkata, bawa aku ke rumah Su. Panggil Jiang Fan dan adikmu, aku akan menanyai mereka secara langsung, mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk tentang pengawal bayangan No. 1. Tepat saat itu, liontin giok di pinggangnya juga mengeluarkan suara. Setelah dihancurkan, ia dibentuk menjadi sebuah kalimat. Ada masalah di sekte, segera kembali. Wajah Liu Qingxian berubah sedikit tidak senang, mengapa pada saat ini? Pasti ada hubungannya dengan Bistide. Tepat saat mereka hendak melacak pengawal bayangan No. 1. Tetapi Bistide adalah masalah penting, dia harus pergi. Sambil berpikir, sebuah metode terlintas di benaknya, mengapa tidak merekrut Su Yuran ke Sekte Awan Hijau? Dengan pengawal bayangan No. 1 yang sangat menyukai Su Yuran, dia pasti akan menemukan cara untuk datang ke Sekte Awan Hijau, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal hal itu. Dia kemudian bertanya, Su Yining, apakah Penatua Li Qingfeng datang untuk membawamu kembali ke Sekte, kan? Su Yining tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini. Merasa bangga menjawab, tepat sekali, Tetua Li, dia akan datang dalam beberapa hari. Liu Qingxian mengangguk dan tersenyum misterius. Kemudian dia memanggil seekor binatang terbang dan langsung terbang kembali. Berbicara tentang Jiang Fan. Kembali ke rumah Su, dia mendapati Su Yuran tengah rajin menggosok lantai. Para pelayan di rumah besar itu juga sibuk membersihkan. Tempat-tempat yang biasanya mereka abaikan ternyata bersih. Apa yang terjadi? Jiang Fan bertanya dengan suara rendah. Su Yuran, dengan penuh kegembiraan, berkata penatua yang telah ditentukan dari Sekte Awan Hijau untuk saudara perempuanku akan datang ke rumah kita. Kakakku akan memasuki Sekte Awan Hijau. Jiang Fan terharu. Setelah menyaksikan kesulitan kultivasi di alam pendirian fondasi, dia menyadari bahwa untuk kemajuan lebih lanjut, Lonely Boat City tidak dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Dia harus pergi ke Sekte Awan Hijau untuk perkembangan yang lebih besar. Dia bertanya-tanya apakah kultivasinya di alam pendirian fondasi akan menarik perhatian Tetua Li. Tetapi jika dia pergi, bagaimana dengan Su Yuran? Yuran, kemarilah. Diam-diam dia mengeluarkan beberapa botol cairan kultivasi ki kualitas terbaik dan kitab suci pencarian naga yang belum disegel. Untuk beberapa hari ke depan, jangan melakukan hal lain, fokuslah pada kultivasi. Kamu harus mencoba melihat apakah Penatua Li akan membawamu kembali ke Sekte Awan Hijau juga. Su Yuran merasa ingin menangis dan tertawa. Sekte Awan Hijau lebih mementingkan bakat, bukan ranah saat ini. Dengan akar roh kelas 2 milikku, bagaimana aku bisa menarik perhatian Tetua Li? Meskipun demikian, melihat ekspresi tulus Jiang Fan, dia tidak ingin menyakiti niat baiknya. Dia harus menerimanya, dan berkata, kalau begitu saya akan pergi dan berkultivasi sekarang. Melihatnya mulai berkultivasi dengan patuh. Jiang Fan juga tidak bermaksud untuk bersantai. Dia teringat harta karun di bawah pahatan batu di Gua Awan Terapung, dan setelah mengemas beberapa perbekalan sederhana, dia pun berangkat menuju pegunungan sendirian. Setengah hari kemudian, Jiang Fan berhasil membuka patung tersebut. Sekali lagi, dia melihat harta karun di dalamnya. Sebuah pedang dan 2 kotak giok. Dia mengesampingkan pedang dan 2 pil Transcend Mortality untuk saat ini.
Meraih kotak giok yang berisi air surgawi tanpa akar, dia hati-hati mencicipi setetes. Seketika, gelombang energi spiritual yang kuat membanjiri kolam roh, sedikit meningkatkan kultivasinya. Jiang Fan tercengang, hanya satu tetes saja setara dengan satu malam penuh kultivasi diam-diam. Matanya penuh dengan antisipasi, dia segera mulai berlatih kitab suci pencarian naga, mengoordinasikannya dengan air surgawi tanpa akar saat dia duduk bersila. 3 hari kemudian, air surgawi tanpa akar di kotak giok telah hilang sepenuhnya. Jiang Fan telah berhasil menerobos ke lapisan ketiga alam pendirian pondasi. Hebat sekali, benda itu langsung menembus 2 lapisan. Jiang Fan berseru kegirangan. Namun secara teori, air surgawi tanpa akar seharusnya hanya dapat menembus 1 alam saja. Alasan untuk lapisan tambahan itu adalah karena akar rohnya yang misterius dan kitab suci pencarian naga. Mereka memaksimalkan penyerapan semua energi spiritual di air surgawi tanpa akar. Tidak ada sedikit pun yang terbuang. Inilah yang memungkinkannya menembus batas dan memperoleh lapisan tambahan. Dia mengepalkan tangannya, rasa kekuatan yang kuat mengalir dalam dirinya. Kemudian, dia melihat pil melampaui kematian dan berpikir, akar rohku sudah cukup, aku akan membawanya kembali ke Yuran, melihat apakah itu dapat meningkatkan akar rohnya. Terakhir, dia melihat artefak spiritual tingkat atas, pedang ungu. Dia memegangnya di tangannya. Seketika itu juga tekanan yang berat membuatnya nyaris gagal memegang pedang. Sangat berat. Jiang Fan cukup terkejut. Kalau saja dia tidak berhasil menembus lapisan ketiga alam pendirian fondasi, dia mungkin tidak akan mampu menguasainya. Aku ingin tahu apa istimewanya pedang ini. Pikir Jiang Fan sambil menggerakkan pedangnya ke arah patung di depannya. Karena beratnya, gerakannya tampak canggung. Tidak ada yang istimewa, masih belum lebih baik dari pedang kayu spiritual pola petir. Jiang Fan merasa kecewa. Pedang kayu setidaknya memiliki efek menyetrum musuh dan sangat ringan. Artefak spiritual yang disebut tingkat atas ini sangat berat dan tidak memiliki fitur khusus. Namun, tepat seperti dia berbicara, dia merasakan ada bayangan yang menekan di depannya. Sambil mendongak, dia terkejut. Dia melihat patung besar itu tiba-tiba hancur dan menimpanya. Dia tergesa-gesa menggunakan teknik gerakannya, melompat menjauh dengan cepat. Bergemuruh. Tumpukan besar puing menghantam punggungnya dan menimbulkan rasa sakit yang tajam. Ketika dia berbalik, dia melihat patung itu telah jatuh, kepalanya hancur berkeping-keping. Hampir saja, Jiang Fan berkeringat dingin. Apa yang terjadi? Mengapa patung itu tiba-tiba runtuh? Semakin dekat untuk memeriksa, wajahnya berubah aneh. Dia melihat beberapa potongan rumit pada bagian patung yang patah. Mereka halus bagaikan cermin, seperti tahu yang diiris. Dan lengkungan potongan itu, persis seperti yang dibuat oleh gerakan pedangnya yang hebat. Mustahil. Bab 65 Darah Besi Kitab Suci yang Benar. Jiang Fan menatap pedang ungu yang berkilauan di tangannya, tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja melakukan gerakan pedang di udara tadi. Dia melompat ke atas patung itu. Sambil memegang pedang ungu, dia menebas patung itu dengan kuat. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dan patung itu pecah menjadi 2. Jiang Fan terkesiap. Dia menatap pedang ungu dengan kaget, kemampuannya adalah melepaskan ki pedang dari jarak jauh. Dan pedang ki yang begitu kuat sehingga dapat dengan mudah memotong batu. Untuk sesaat, dia amat gembira. Dengan pedang ini di tangan, dipadukan dengan jue pedang 7 bintang, kekuatan penghancurnya akan tak terukur. Satu-satunya kekurangannya adalah pedang itu terlalu berat. Sangat merepotkan untuk digunakan. Seseorang harus memiliki fisik yang sangat kuat untuk dapat menggunakannya dengan sempurna. Apakah aku harus melakukan pemurnian tubuh? Jiang Fan menunjukkan sedikit keraguan. Ayah pernah berkata bahwa jalur bela diri, khususnya teknik tubuh, adalah yang paling sulit karena membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada mengolah teknik. Sama sulitnya dengan memanjat ke langit untuk meningkatkan teknik tubuh di Lonely Boat City. Aku harus pergi ke Sekte Awan Hijau. Selanjutnya, dia memastikan kedua pil Transcend Mortality diamankan. Pedang ungu kemudian dibungkus dalam kain untuk mencegah cahaya ungunya menarik perhatian. Tapi pada saat ini, terdengar teriakan lemah dan tua dari luar gua. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tolong aku, tolong aku. Di tengah hutan pegunungan yang lebat seperti ini, dan di jantung sarang istana kelelawar darah, bagaimana mungkin seseorang bisa meminta bantuan? Dia segera bersembunyi di balik bayangan celah batu. Tak lama lagi, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan berlumuran darah berlari masuk, panik. Dia mengamati sekelilingnya, tidak menemukan seorang pun, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ke langit. Kupikir suara dalam gua itu adalah seseorang. Hidupku sudah berakhir. Beberapa saat kemudian,
Seorang pria raksasa yang menjulang tinggi, bagaikan menara besi, berjalan memasuki gua. Tubuhnya yang telanjang dipenuhi dengan pola-pola aneh. Saat dia berjalan, tanah bergemuruh di bawah langkahnya. Dia tampak seperti gunung yang bergerak. Tidak bisa lari sekarang, kan? Pria raksasa itu menyeringai, memperlihatkan senyum sinis. Curi kitab suci darah besi, milik sekte raksasa kami, dan bahkan jika kau lari kembali ke wilayah sekte awan hijau, kau harus mati. Hati Jiang Fan bergetar. Sekte raksasa. Bukankah itu salah satu dari 9 sekte utama di bawah paviliun mekanisme surgawi? Itu adalah yang terkuat dari kesembilannya. Dan juga yang terjauh dari sekte awan hijau, dipisahkan oleh beberapa sekte lainnya. Bagaimana orang-orang sekte raksasa mengejarnya ke wilayah sekte awan hijau? Lelaki tua yang melarikan diri itu berteriak dengan marah, Su Gangli. Kau benar-benar tak tahu malu. Kitab suci darah besi, adalah hadiahku selama 18 tahun belajar alkimia untuk sekte raksasamu. Sebagai murid sekte dalam dari sekte raksasa, sekte yang saleh, kamu berani membunuh demi harta karun. Kitab suci darah besi, di sekte raksasa adalah teknik rahasia yang hanya bisa dilihat oleh para tetua. Sebagai murid sekte dalam, Su Gangli telah lama mendambakannya. Setelah melihat lelaki tua itu, yang telah pensiun dan kembali ke rumah, menerimanya sebagai hadiah, Su Gangli menyusun rencana jahatnya. Sekte apa yang benar? Di dunia ini, kekuatan adalah prinsip utama. Mata Su Gangli bersinar terang saat dia melangkah ke arah lelaki tua itu. Sekarang kau punya dua pilihan, serahkan kitab suci darah besi, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, aku akan menyiksamu sampai kau melakukannya. Jiang Fan menahan napas, tatapannya tetap tenang. Dia tidak bermaksud untuk campur tangan. Pertikaian tentang harta karun antara keduanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dan murid sekte dalam dari sekte raksasa ini sangat tangguh, memberinya rasa penindasan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang dialami oleh Master Subaltar. Tidak perlu mengambil risiko. Namun, jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia dengan tajam memperhatikan bahwa Su Gangli melirik tempat persembunyiannya dari sudut matanya. Dia segera merasakan bahaya. Meskipun Su Gangli tampak bergerak mendekati lelaki tua itu, tiba-tiba ia menendang batu sebesar kepalan tangan ke arah Jiang Fan. Dia telah ditemukan. Jiang Fan tidak ragu-ragu, dengan cepat menghunus pedang kayunya, dan menangkis batu yang datang dengan gerakan pedang. Telapak tangannya berdenyut nyeri. Dia terkejut. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Kekuatan yang dimiliki sebuah batu yang ditendang dari jauh sangatlah dahsyat. Jika dia ditendang dari jarak dekat, tulangnya tidak hanya patah. Dia juga bisa terluka parah. Oh, sedikit keterampilan. Su Gangli menyipitkan matanya, menatap dingin ke arah Jiang Fan saat dia perlahan berjalan keluar dari celah itu. Mampu menahan salah satu pukulanku, kau punya beberapa kemampuan. Apakah kau seorang murid sekte awan hijau? Melihat penampilan muda dan kekuatan Jiang Fan, dia menebak identitasnya. Jiang Fan tidak ingin memperumit keadaan, ya. Saya tidak melihat apapun yang terjadi di sini. Su Gangli tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. 9 sekte itu seperti saudara, kita harus saling menjaga. Meskipun dia berbicara seperti ini, Jiang Fan tetap sangat berhati-hati. Dia perlahan mundur, tanpa pernah menurunkan kewaspadaannya. Ketika dia sampai di tepi alun-alun, Su Gangli tidak dapat menahan diri lagi dan mendengus, kamu cukup cerdik. Dia tidak pernah bermaksud membiarkan Jiang Fan pergi. Orang tua itu adalah seorang master jiwa yang telah bekerja di sekte raksasa selama bertahun-tahun. Jika dia membunuhnya dan mencuri kitab suci darah besi, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain? Kata-katanya yang penuh perhatian dimaksudkan untuk menurunkan kewaspadaan Jiang Fan. Lalu berikan pukulan yang mematikan. Tanpa diduga, Jiang Fan begitu berhati-hati, tidak memberinya kesempatan. Melihatnya di dekat tepi jangkauan serangannya, Su Gangli tidak bisa lagi menahan diri, memperlihatkan sifat aslinya. Sambil berbicara, dia melancarkan serangan menyapu. Sejumlah besar batu melesat seperti bola meriam. Untungnya, Jiang Fan sudah siap. Dia mengayunkan pedang kayunya berulang kali, menangkis semua batu. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Gangli yang tampak canggung, menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi, melompat dengan langkah yang panjang dan turun dengan gerakan bagaikan gunung Tai yang menekan. Merasakan bayangan yang mendesak dengan cepat di atasnya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menggunakan teknik gerakannya, dan berhasil menghindarinya. Gemuruh. Tempat dia berdiri telah dihancurkan sedalam 1 kaki oleh tubuh besar Su Gangli, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Jika dia terkena, dia pasti mati. Jiang Fan terkejut namun tidak ragu-ragu, berbalik dan menusuk dengan pedangnya. Poin bintang kesepian. Namun,
Pedang itu hanya meninggalkan goresan putih di kulitnya. Seperti goresan. Betapa kerasnya badan ini. Su Gangli tertawa terbahak-bahak, pedang kayu patah, mencoba menembus tubuhku. Maka 10 tahun latihanku dalam Vajra Invincible akan sia-sia pada seekor anjing. Orang tua yang jauh itu juga buru-buru mengingatkan. Pahlawan muda, Su Gangli berlatih teknik pemurnian tubuh, pastikan untuk tidak membiarkan dia mendekat. Perlukah Anda mengatakan hal itu? Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Dia dengan tenang menggunakan teknik gerakannya, selalu menjaga jarak, dan menyerang lagi dengan pedangnya. 3 bintang menerangi bulan. Desir. Gerakan pedang yang kuat menebas lengannya. Hana menyisakan goresan yang lebih putih. Jika hanya itu yang kau punya, kau bisa mati sekarang. Su Gangli mencibir. Mata Jiang Fan berbinar, tiba-tiba berteriak, 7 bintang ke utara. Jurus ketiga adalah inti dari Jue Pedang 7 bintang. Gerakan terkuat. Mengiris. Disertai suara kain robek, pedang kayu itu menebas dadanya. Memotong kulit yang keras, menyayat daging. Darah langsung menyembur keluar. His. Su Gangli tersentak kesakitan. Namun, hati Jiang Fan hancur berkeping-keping. Bab 66 kompensasi dengan kitab suci. Jika orang itu adalah orang biasa, pedang itu pasti sudah membelah isi perutnya sejak lama, tetapi bagi Su Gangli, pedang itu hanya sekadar memotong selapis kulit saja. Bahkan tidak menyentuh tulang. Fisik pria ini luar biasa kuat. Su Gangli menyeka noda darah di dadanya, akhirnya marah. Anjing, beraninya kau melukaiku. Dengan suara ledakan yang keras. Kakinya yang kuat mendorong, dan seluruh tubuhnya menerkam ke depan. Dari kejauhan, dia tampak seperti katak raksasa. Jiang Fan tidak bisa menghindar tepat waktu. Namun dia tetap tenang, dan sekali lagi memperlihatkan 7 bintang ke utara. Su Gangli berteriak, mati. Mengabaikan rasa sakit, dia meraih pedang kayu itu dengan kedua tangan. Tanpa dia sadari, Jiang Fan telah menunggu momen ini. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba mengaktifkan efek sengatan listrik pedang kayu itu. Dentur. Arus listrik yang mengalir deras langsung mengalir ke tubuh Su Gangli. Tubuhnya berkedut hebat dan jatuh kaku dari udara, tergeletak tak bergerak di tanah. Dia benar-benar seperti seekor katak. Tetapi, yang membuat kulit kepala Jiang Fan geli adalah arus yang dapat membuat orang biasa kaku selama lebih dari 3 napas. Su Gangli hanya menegang sesaat sebelum pulih. Dia dengan marah memanjat, dengan paksa mematahkan pedang kayu itu menjadi 2 bagian, dan melemparkannya dengan kasar ke kaki Jiang Fan. Kecil, sekarang kau harus mati, kan? Dengan itu, dia berubah wujud menjadi kabur dan menyerang Jiang Fan. Bagi Jiang Fan, rasanya seperti ada gunung yang menabraknya. Sang tetua berteriak putus asa, cepat menghindar. Dia hampir bisa melihat nasib Jiang Fan. 1 tabrakan saja, dan dia pasti akan berubah menjadi kabut darah. Jiang Fan juga merasakan hawa dingin di hatinya. Ini kesempatan terakhirnya. Dia mencabut pedang ungu dari punggungnya dengan pegangan terbalik, bahkan tanpa sempat membuka kain pembungkusnya. Dia menebas ke arah Su Gangli yang menyerang dari jarak jauh. Gerakannya canggung dan lambat. Hal itu membuat Su Gangli mencibir, kamu bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar, dan kamu masih berani. Saat dia berbicara, Su Gangli membeku. Dia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Jiang Fan tiba-tiba berhenti mendekat. Terlebih lagi, dalam pandangannya dia melihat separuh tubuh bagian bawah, yang hanya tinggal kaki, terus bergerak ke arah Jiang Fan karena inersia. Akhirnya, saat hendak mencapai Jiang Fan, benda itu jatuh dengan suara keras. Dan tubuhnya sendiri jatuh dengan keras ke tanah. Menatap tubuhnya, bagian bawahnya telah hilang. Seketika, rasa sakit yang tertunda itu menyerang dengan sangat hebat hingga ia menjerit kesakitan, ah! Ah! Tubuhku, tubuhku! Semburan. Dia tidak menderita lama. Jiang Fan tanpa ragu menusuk tenggorokannya dengan pedang, mengakhiri hidupnya. Sampai kematiannya, dia tidak pernah mengerti apa yang baru saja terjadi. Hampir saja, Jiang Fan menyeka keringat di dahinya, memperlihatkan ekspresi lega. Jika bukan karena memperoleh pedang ungu, dia takut ajalnya akan menjemputnya di sini hari ini. Sayang sekali pedang kayu spiritual pola petir itu. Dia mengambil pedang kayu yang patah itu, hatinya sakit. Itu telah menemaninya begitu lama, dan sering membantunya keluar dari situasi berbahaya. Hari ini ia terjebak dalam baku tembak dan menemui akhir yang tidak terduga. Tetua yang acak-acakan itu berjalan mendekat dengan ekspresi meminta maaf, katanya, maafkan aku, pahlawan muda, aku tidak sengaja membawanya kepadamu, itu hanya naluri bertahan hidup. Biar aku ganti dengan sejumlah perak. Jiang Fan menatapnya dengan dingin, siapa yang peduli dengan perakmu? Kau hampir membuatku kehilangan nyawaku. Apakah menurutmu permintaan maaf sederhana akan cukup?
Tiba-tiba, dia teringat ucapan Sugeng Li tentang kitab suci darah besi. Salinkan kitab suci darah besi untukku, dan kita akan impas. Bibir lelaki tua itu bergetar. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku harus membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku. Alasan dia tidak menyerahkan kitab suci darah besi kepada Sugeng Li adalah karena begitu dia melakukannya, dia akan dibunuh. Namun Jiang Fan di hadapannya tidak tampak seperti penjahat yang tidak berperasaan. Maka ia mengeluarkan gulungan besi yang penuh dengan tulisan-tulisan tebal, yang merupakan teknik penyempurnaan tubuh. Jiang Fan meliriknya, pupil matanya mengecil tanpa sadar, teknik pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat mendalam. Orang tua itu berjongkok untuk menyalin, sambil berbicara dengan bangga. Ini adalah metode pemurnian tubuh tingkat atas sekte raksasa, hanya para tetua dan pemimpin sekte yang menyaksikannya. Kalau tidak, menurutmu mengapa Sugeng Li mengejarku ke wilayah sekte awan hijau? Namun, Jiang Fan menangkap maksudnya, menonton. Apa, tidak ada yang berlatih metode pemurnian tubuh ini? Apakah ada masalah dengan tekniknya? Dia pun bingung. Jika itu adalah teknik tingkat atas, mengapa orang luar mampu mengambilnya? Wajah tua itu menegang, anak ini benar-benar tajam. Dia segera menyadari ada yang salah. Jadi, dia mendesah tak berdaya, tidak ada masalah dengan tekniknya. Hanya saja hal itu membutuhkan banyak sumber daya. Cari tahu sendiri, apa yang dibutuhkan untuk berlatih lapisan pertama. Jiang Fan melihat lebih dekat, wajahnya berubah aneh. Pil roh tingkat 4, 10 pil harimau ganas. Sang sesepuh berkata, sekarang kamu mengerti mengapa tidak seorang pun mempraktikkan teknik ini. Pil harimau ganas, hanya master jiwa bintang 4 yang bisa memurnikannya. Tapi di mana kamu bisa menemukan master jiwa bintang 4? Belum lagi sekte raksasa, bahkan paviliun mekanisme surgawi tidak memilikinya. Jadi, teknik ini sama sekali tidak berguna, hanya untuk pamer. Sang penatua teringat pada cobaan pengejarannya. Dia merasa sangat sedih, saya pasti sudah gila memikirkan ini sebagai hadiah. Kamu tidak bisa mempraktikkannya, dan itu menarik perhatian, aku hampir kehilangan kehidupan lamaku. Anak muda, kamu bisa membawanya kembali untuk dibaca, tetapi jangan dipraktikkan. Tanpa pil harimau ganas, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mencobanya. Jiang Fan mengusap dagunya, tanpa berkata apa-apa. Pil harimau ganas, yang lain tidak bisa memurnikannya. Tapi dia bisa. Dia dapat berlatih teknik ini tanpa kesulitan. Menekan kegembiraannya, Jiang Fan dengan acuh tak acuh pergi memeriksa tubuh Sugeng Li. Dia menemukan cukup banyak barang. Akan tetapi, Sugeng Li mengikuti jalur penyempurnaan tubuh, jadi tidak ada teknik kultivasi atau pil pendirian fondasi. Tetapi ada sekantong batu kristal berkilau yang menarik perhatiannya. Sugeng Li cukup kaya, dia bahkan memiliki 100 batu kristal kelas menengah, yang setara dengan 1000 batu kristal kelas rendah. Si sesepuh melirik, langsung merasa iri dan menelan ludah. Batu kristal. Jiang Fan menatap tetua itu dengan heran, tetua itu pun terkejut, pahlawan muda, bukankah sekte awan hijau menggunakan batu kristal? Di 9 sekte, sulit untuk mengukur berbagai material surgawi dan harta duniawi yang bernilai tinggi dengan perak. Oleh karena itu, batu kristal adalah mata uang standar. Jiang Fan mengucapkan, oh, dan mengantongi barang jarahannya. Tak lama kemudian, sang tetua selesai menyalin teknik itu, memeriksa untuk memastikan setiap kata sudah benar, lalu ia menyimpannya. Selamat tinggal. Orang tua itu pun bangkit untuk pergi. Namun tiba-tiba ia terhuyung dan terjatuh ke tanah, pandangannya menjadi gelap. Jiang Fan menghentikan langkahnya dan berkata, ada apa denganmu? Masalah lama, tidak ada yang serius. Sang tetua berjuang untuk bernafas, mengeluarkan sebotol obat dari dadanya, tetapi mendapati botolnya pecah. Semua pil di dalamnya telah hilang selama pelariannya. Dia langsung panik. Jiang Fan mengerutkan kening. Dengan pikiran untuk membantu sampai akhir, dia pergi memeriksa denyut nadi orang tua itu dan mencium bau botol obat. Jadi ini masalah dengan meridian Anda. Ia menggeledah barang-barang milik tetua itu dan menemukan perlengkapan yang diperlukan. Beberapa saat kemudian, dia telah selesai meracik beberapa pil, memberikan satu kepada yang lebih tua, dan meletakkan sisanya di sampingnya. Saat tetua itu terbangun, Jiang Fan sudah pergi. Dia menyelamatkanku. Tapi pil semangatku sudah habis, dari mana dia mendapatkannya? Pil roh hanya bisa disempurnakan oleh Master Jiwa. Pada saat ini, dia melirik pil roh di hadapannya. Dan pupil matanya mengerut tanpa sadar. Bab 67 Kunjungan Tetua dari Sekte Awan Hijau. Pil pemanjang denyut nadi kelas atas. Ini hanya bisa disempurnakan oleh setidaknya seorang Master Jiwa Bintang 3. Pemuda itu sebenarnya adalah Master Jiwa Bintang 3. Dia benar-benar terkejut.
Seorang Master Jiwa Bintang 3, itulah sosok penting di paviliun mekanisme surgawi. Dan pemuda itu salah satunya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang Master Jiwa Bintang 3 bisa semudah itu. Untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menenangkan keterkejutannya. Mengetahui bahwa tidak aman untuk tinggal di sana terlalu lama, dia segera pergi. Saat dia melewati tubuh Su Gangli, dia mendesah, "Kamu benar-benar tidak mati secara tidak adil." Itu adalah Master Jiwa Bintang 3, seringkali tidak terduga pada level seperti itu. Jika kau menyerangnya, berarti kau benar-benar tidak menghargai nyawamu. Tidak lama setelah itu, dia kembali ke keluarga Qin. Qin Changsheng memimpin sekelompok anggota klan, berlutut untuk menyambutnya. "Kami menyambut kembalinya Tuan Tua." Ternyata dia adalah guru tua keluarga Qin, Qin Wenyuan, seorang guru jiwa bintang 1 sejati. Tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya tegas saat ia bertanya, "Mengapa bisnis begitu buruk? Apa yang sedang kamu lakukan?" Sebelum kembali ke rumah besar, dia secara khusus memeriksa berbagai toko milik keluarga Qin, dan mendapati bahwa bisnis mereka sangat buruk. Jauh dari sebelumnya. Qin Changsheng dengan berlinang air mata menjelaskan, "Tuan Tua, Anda mungkin tidak tahu, tetapi keluarga Chen mengundang seorang master jiwa yang kuat, yang mengambil alih lebih dari setengah bisnis kami. Kudengar bahwa Soul Master juga berencana untuk melatih sekelompok murid Soul Master untuk keluarga Chen, khususnya untuk memurnikan pil pembentukan fondasi kelas rendah, dengan tujuan untuk memutus mata pencaharian keluarga Qin kita." Mendengar ini, wajah Qin Wenyuan menjadi gelap. Melatih murid Master Jiwa untuk memotong mata pencaharian keluarga Qin kita. Sungguh arogan. Saya harus melihat sendiri siapa orang ini. Qin Changsheng sangat gembira dan bertanya, "Tuan Tua, bagaimana Anda akan menghadapinya?" Qin Wenyuan menyipitkan mata tuanya dan berkata, "Bukankah dia sedang merekrut orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk melatih murid-murid Soul Master? Saya akan menanggapi panggilannya dan mendengarkan apa yang mampu dilakukannya." Rumah Su Jiang Fan baru saja kembali dan mendapati rumah besarnya telah diperbarui. Semua orang sibuk. Su Yining juga telah berganti pakaian baru. Biasanya berwajah polos, ia menambahkan sentuhan riasan untuk menyambut hari terpenting dalam 18 tahun hidupnya. Jiang Fan terkejut dan menulis, "Apa ini?" Su Yining awalnya tidak ingin memperhatikan Jiang Fan, tetapi dia tidak dapat menahan suasana hatinya yang sedang baik. Terlebih lagi, dia ingin pamer di depan Jiang Fan. "Penatua Li akan datang ke keluarga Su kita hari ini." Jiang Fan sedikit terkejut dan menulis, "Bukankah sudah beberapa hari berlalu? Mengapa waktunya tiba-tiba berubah?" Su Yining juga menunjukkan ekspresi bingung. Sebelumnya, Li Qingfeng telah memberitahu mereka bahwa itu akan terjadi 5 hari kemudian. Tetapi karena suatu alasan dia tiba-tiba mengubah waktu dan bergegas ke keluarga Su. Setelah berpikir sejenak, dia menebak, "Mungkin karena aku berhasil mencapai alam pendirian yayasan, Tetua Li sangat senang sehingga dia ingin menerimaku ke dalam Sekte Awan Hijau lebih awal." Penjelasan ini masuk akal. Namun, Jiang Fan masih merasa ada yang aneh. Para tetua Sekte Awan Hijau, siapa di antara mereka yang tidak sibuk dengan banyak urusan? Banyak hal telah diatur sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa tiba-tiba mengacaukan rencana itu? "Fan, kamu kembali." Su Yuran, memegang kain lap, terkejut, "Kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini?" Melihat dia melakukan pekerjaan pembantu lagi, Jiang Fan langsung menjadi marah dan menulis, "Sudah kubilang berkultivasi, apa yang kau lakukan?" Su Yuran melirik Su Yining di sampingnya dan berbisik, "Saya berhenti tadi untuk membantu." "Fan, jujurlah padaku, sebenarnya cairan apa yang kau berikan padaku itu? Dan metode mental yang baru, apa levelnya? Mengapa aku berhasil menembusnya lagi dan sekarang berada di lapisan ke-8 kultivasi Qi?" Wajahnya menunjukkan kegelisahan. Kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Itu hampir seperti bantuan surgawi. Mulut Jiang Fan berkedut. Di seluruh dunia, hanya gadis konyol ini yang khawatir tentang kultivasinya yang terlalu cepat. Dengan cairan kultivasi Qi bermutu tinggi dan metode mental mendalam tingkat tinggi, sulit bagi Su Yuran untuk tidak maju dengan cepat. Dia tidak menjelaskan, tapi mengeluarkan pil Transcend Mortality, menyerahkannya padanya, dan menulis, "Telanlah." Su Yining melihat ini dari samping. Penasaran, dia bertanya, "Fan, hal baik apa yang kamu berikan kepada adikku sekarang?" Jiang Fan berbalik dan menyerahkan sebuah catatan padanya, "Apakah kamu juga menginginkannya?" Mengetahui keterbatasannya, Su Yining mendengus, "Siapa yang menginginkan barang-barangmu? Aku akan menjadi murid Sekte Awan Hijau, apa yang tidak dimiliki Sekte Awan Hijau?" Jiang Fan menulis, "Itu yang terbaik. Aku toh tidak akan memberikannya padamu."
Su Yining langsung marah, dadanya naik turun, menggigit gigi peraknya. Entah mengapa, dia sekarang semakin peduli dengan sikap Jiang Fan. Sebelumnya, dia memperlakukannya seperti udara. Su Yuran berkata, "Fan, kamu tidak punya satu lagi. Berikan saja pada kakak." Diberi amal oleh Jiang Fan lagi. Su Yining dengan marah berkata, "Aku tidak menginginkannya. Itu jelas bukan hal yang baik, adik. Sebaiknya kamu jangan memakannya. Awas, perutmu bisa sakit." Su Yuran merasakan sakit kepala. Dia tidak tahu apa yang salah dengan saudara perempuannya. Mengapa dia selalu bertengkar dengan Jiang Fan akhir-akhir ini? Selama 10 tahun terakhir, bukankah mereka selalu akur tanpa saling mengganggu? Melihat pil di telapak tangannya, dia tanpa ragu-ragu dan menelannya. Jiang Fan menatapnya penuh harap, "Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasakan adanya perubahan pada tubuhmu?" Su Yuran menggelengkan kepalanya, bingung, "Tidak." Setelah berpikir sebentar, Jiang Fan mengerti. Pil Transcend Mortality meningkatkan kualitas akar roh, bukan perubahan fisik. Oleh karena itu, sekalipun ada perubahan, tubuh tidak akan menunjukkannya. Harta karun yang membuat sub-altar master mati dengan penyesalan pastilah luar biasa. Apakah kalian semua sudah siap? Tuanku akan segera datang. Sebuah suara yang jelas datang dari luar pintu. Zhong Qizen masuk dengan cepat. Mata Su Yining berbinar, lalu dia berlari mendekat dengan penuh hormat, "Kakak senior Zhong." Zhong Qizen menatap Su Yining yang cantik dan memikat, dan tak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa panas. Ketika dia mengikuti Li Qingfeng ke Lonely Boat City untuk menyelidiki Su Yuran, dia pernah melihatnya sekali. Saat itu, dia kagum dengan kecantikan Su Yining, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam. Setengah tahun telah berlalu. Melihatnya lagi, dia masih membuatnya takjub. "Adik perempuan, apakah kalian sudah siap?" Su Yining mengangguk, "Kakak senior Zhong, tolong tunjukkan kekurangannya." Zhong Qizen melihat sekelilingnya. Sedikit mengangguk, kelihatannya bersih, tidak ada masalah. Pada saat ini, dia memperhatikan Jiang Fan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Siapa ini?" Su Yining menjawab dengan tidak senang, "Tunangan saudara perempuanku, Jiang Fan." Jadi dia Jiang Fan. Jejak permusuhan tumbuh di matanya. Dulu, dengan persembahan Zhu Jianshen, dia bisa memperoleh beberapa mutiara roh api setiap tahun. Sekarang setelah Zhu Jianshen meninggal, dia tidak punya apa-apa. Jiang Fan ini pasti terlibat dalam kematian Zhu Jianshen. Adik perempuan Yining, penampilan guru kita bukan untuk dilihat sembarang orang. Jiang Fan ini sekilas terlihat tidak terhormat. Singkirkan dia. Su Yining mengerutkan kening. Meski dia tidak menyukai Jiang Fan, bagaimana dia bisa dianggap tidak terhormat? Namun mengingat Li Qingfeng akan datang, dia harus membiarkan Jiang Fan menyerah. "Jiang Fan, pergilah ke halaman belakang. Jangan keluar hari ini." Jiang Fan menatap Zhong Qizen. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Yuran juga ingin pergi bersamanya, tetapi Su Yining menghentikannya, "Kakak, kamu harus tinggal. Bagaimana jika tetua Li menyukaimu?" Zhong Qizen mencibir, berpikir Jiang Fan tidak baik. Tunangannya pun demikian. Biarkan dia pergi juga. Su Yuran tidak berencana untuk tinggal. Dia menatap Zhong Qizen dengan dingin dan pergi sambil memegang lengan Jiang Fan. Pada saat ini, Zhong Qizen menyadari kecantikan Su Yuran yang menakjubkan. Dia tidak bisa tidak menyesalinya. Adik Su Yining bahkan lebih cantik darinya. Betapa indahnya yang terbuang sia-sia di tempat sampah ini. Pada saat itu, seekor burung menukik ke bawah dan mendarat di tengah halaman. Berdiri di atasnya adalah seorang pria parubaya berjubah biru, anggun bagaikan makhluk surgawi, dengan wajah terpelajar. Dia memancarkan aura yang menakjubkan. Su Zhengyan memimpin sekelompok anggota klan untuk segera menyambutnya. Semua anggota keluarga Su menyambut kedatangan Penatua Li. Li Qingfeng melompat turun, tatapannya menyapu seluruh anggota keluarga Su. Ketika dia melihat Su Yining, dia berhenti sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Fokusnya terpusat pada anggota perempuan di keluarga Su. Setelah melihat sekeliling, dia mengerutkan kening dan bergumam, "Yang mana Su Yuran, seperti yang disebutkan oleh pemimpin sekte muda." Bab 68, Perlakuan berbeda terhadap dua saudari. Beberapa hari yang lalu, Liu Qingxian menerima panggilan dan bergegas kembali ke sekte awan hijau. Hal pertama yang dilakukannya bukanlah melapor kepada master sekte tetapi mencarinya. Li Qingfeng mengingatnya dengan jelas. Liu Qingxian merasa gembira dan berkata bahwa keluarga Su di kota perahu kesepian memiliki seorang wanita yang sangat penting yang harus dibawa ke sekte awan hijau. Putri Master Sekte telah secara pribadi memberikan perintah, jadi bagaimana mungkin Li Qingfeng menolaknya? Karena itu, dia mengubah jadwalnya dan tiba di keluarga Su lebih awal. Atas undangan antusias Su Zhengyan, dia duduk di aula.
Setelah basa-basi sebentar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum, "Yining, perkenalkan anggota klanmu ini." Su Yining merasa gembira, dan semua anggota keluarga Su berdiri tegak dengan kegembiraan yang tenang. Tidak diragukan lagi, Li Qingfeng juga ingin menyelidiki anggota keluarga Su lainnya secara sepintas. Jika ada yang menarik perhatiannya, dia akan membawa mereka kembali ke Sekte Awan Hijau juga. Su Zengyan diam-diam gembira dan cepat-cepat berkata, "Yining, cepatlah dan perkenalkan mereka pada Tetua Li." Su Yining mengangguk, "Penatua Li, ini orang tuaku. Dia adalah yang tertua di keluargaku. Ini sepupuku, Su Xiangyang. Ini sepupuku yang lebih muda, Su Wenxing. Ini." Dia memperkenalkan mereka satu per satu. Li Qingfeng dengan sabar mendengarkan semua perkenalan. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya, apakah semua anggota keluarga Su ada di sini? Di mana Su Yuran? Mungkinkah ada keluarga Su lain di Lonely Boat City? Apakah dia datang ke tempat yang salah? Su Yining ragu-ragu sejenak, lalu melirik Zhong Qizen dan berkata, "Melapor kepada Tetua Li, aku punya seorang kakak perempuan bernama Su Yuran." Batu di hati Li Qingfeng terjatuh, dan dia bertanya, apakah dia bukan bagian dari keluarga? Aula itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh ke arah Zhong Qizen. Zhong Qizen tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa sang guru akan begitu peduli pada Su Yuran. Di bawah banyak tatapan, Zhong Qizen tidak berani berbohong dan harus menjawab, "Melapor ke tetua, aku menyuruhnya menghindari pertemuan." Apa? Li Qingfeng tiba-tiba berdiri. Dia belum pernah melihat Liu Qingxian begitu peduli terhadap seseorang seumur hidupnya. Terlebih lagi, Liu Qingxian telah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkannya, jika dia dapat merekrut Su Yuran sebagai murid, Sekte Awan Hijau akan menjadi sekte nomor 1 di antara 9 sekte di masa depan. Murid yang begitu penting, dan muridnya yang bodoh telah membuatnya menghindari pertemuan. Jika Liu Qingxian tahu, dia pasti akan sangat marah, bukan? Dia tidak dapat menahan amarahnya dan menamparkan wajahnya sambil memarahi dengan kasar, "Siapa yang memberimu izin untuk mengusirnya? Dasar bodoh! Minggir dari hadapanku!" Zhong Qizen gemetar ketakutan. Selama bertahun-tahun di bawah asuhan gurunya, dia belum pernah melihat gurunya semarah ini. Dia tidak berani menunda dan membungkuk, buru-buru mundur dari aula dan meninggalkan keluarga Su. Orang-orang di aula itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Su Zengyan menelan ludah dengan gugup dan berbisik, "Yining, cepat jemput adikmu agar Tetua Li menemuinya." Tak lama kemudian, Su Yuran kembali dengan ekspresi bingung. Jiang Fan menemaninya di sisinya. Mendengar perkataan Su Yining, Jiang Fan pun jadi bingung, sepertinya Tetua Li sengaja datang ke sini untuk mencari Su Yuran. Tapi dia tidak pernah terlihat di hadapan Sekte Awan Hijau, jadi bagaimana Tetua Li tahu tentang keberadaannya? Lagi pula, kekuatannya sebelumnya cukup biasa saja, jadi seharusnya sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. Jiang Fan menggaruk kepalanya dengan bingung, lalu tiba-tiba berpikir, mungkinkah ada seseorang yang tertarik dengan kecantikannya? Setelah dipikir-pikir, itu tampaknya sangat mungkin. Tidak, aku juga harus mencari cara untuk memasuki Sekte Awan Hijau, gumam Jiang Fan dengan cemas. Saat Su Yuran tiba, senyum Li Qingfeng semakin hangat dan dia menjadi sangat baik. "Apakah kamu Su Yuran?" Sikap ini membuat Su Yining merasa sedikit sedih. Bahkan Li Qingfeng tidak bersikap sebaik ini padanya. Mengapa dia tampak begitu peduli terhadap saudara perempuannya? Dia secara resmi ditunjuk sebagai murid sekte dalam, bukan? Su Yuran sangat gugup hingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Dia tergagap, "Ya, saya Su Yuran." Li Qingfeng dengan ekspresi penasaran berkata dengan lembut, "Jangan gugup. Aku datang untuk menerimamu sebagai muridku. Apakah kau bersedia bergabung dengan sekteku?" Apa? Semua orang di aula, tanpa kecuali, benar-benar terkejut. Hanya melihat wajahnya dan menanyakan namanya. Tidak ada pengujian terhadap akar rohnya, tidak ada penyelidikan terhadap kultivasinya, namun dia langsung menerimanya sebagai murid. Su Zengyan awalnya tertegun, lalu menjadi sangat gembira dan buru-buru berkata, "Yuran, cepat beri hormat pada tuanmu." Memiliki 2 orang putri yang bergabung dengan Sekte Awan Hijau, betapa mulianya itu. Su Yining merasa tidak seimbang dalam hatinya. Mengapa? Dia adalah kebanggaan surga, telah melalui berbagai evaluasi hingga akhirnya mendapat persetujuan. Tetapi adiknya, hanya dengan menampakkan wajahnya saja, langsung diterima menjadi murid. Ketimpangan yang nyata ini membuatnya merasa tidak nyaman di dalam. Sementara Su Yuran kebingungan, Jiang Fan menepuk bahunya dan memberinya pandangan menyemangati. Dia selalu khawatir Su Yuran tidak akan berhasil masuk Sekte Awan Hijau. Tanpa diduga, Penatua Li menerimanya secara langsung. Su Yuran buru-buru berlutut untuk melakukan upacara pemagangan.
Li Qingfeng tersenyum dan membantunya berdiri dengan lembut sambil berkata, tidak perlu formalitas seperti itu. Ketulusan adalah hal yang penting dalam mengakui seorang guru. Anda tidak memerlukan semua ritual yang rumit ini. Su Yuran berkata dengan hormat, Tuan. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak, sambil membelai jenggotnya, dan mengeluarkan sebuah gelang dari dadanya, yang dialiri oleh cahaya roh samar. Itu adalah artefak ajaib. Hadiah untuk pertemuan pertama kita. Ambillah. Su Yuran menerimanya dengan gembira, terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Adegan ini membuat Su Yining merasa semakin getir. Su Zengyan memperhatikan dan berkata, Penatua Li, bukankah putri bungsuku juga seharusnya secara resmi mengakui Anda sebagai gurunya? Sebelumnya, dia hanya ditunjuk sebagai murid. Karena saat itu belum tiba hari penerimaan murid Sekte Awan Hijau, maka dia belum diterima secara resmi. Sekarang, waktunya. Li Qingfeng sepertinya baru saja mengingat Su Yuran dan mengangguk sedikit, Yining, kamu juga harus mengakui aku sebagai tuanmu. Su Yining, gembira, membungkuk memberi penghormatan, menirukan kakaknya. Tanpa diduga, Li Qingfeng sedikit mengernyit. Melihat hal ini, raut wajah Su Zengyan sedikit berubah, lalu dia segera menuangkan secangkir teh untuk diberikan kepada Su Yining, seraya menegur, status tetua Li sangatlah mulia. Cepatlah berlutut sambil membawa teh untuk upacara ini. Tetapi ketika saudaranya mengakui sang guru, tidak seperti ini yang terjadi. Mengapa hal itu berbeda baginya? Dia menggigit bibir merahnya pelan, mengambil teh, lalu berlutut dengan hormat di tanah, membungkuk dalam-dalam dan menawarkan teh, Tuan, silakan minum teh. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?